Baik, bisa langsung mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Siang, kakak. Ya, siang atau pagi sama ada ya. Oke. Tentunya di tengah pelajaran seperti biasa kita berdoa, kita kembali kita masing-masing berdoa, silakan. Berdoa tidak pernah disebutkan. Oke, mungkin bisa Bapak absen dulu ya. Hari ini apakah masuk semua atau ada yang tidak masuk? Masuk semua. Oke, masuk semua. Siapa tahu? Akhirnya ada banyak. Kenapa Pak Atif murid baru? Karena kebanyakan. Oh, pindah Dari Dari sekolah. untuk alam pelajar, alam bermain. Oh, transfer pemain. Bandel sama hukumnya. Enggak kok, ini baik. Oke. Oke. Sama saya ada. Bapak pengen nunjukin suatu gambar kebanggaan. Masih bisa ya. Ben, kalau nggak bisa. Oh ya udah. Bapak atas untuk Tidak boleh malas. Tidak boleh malas. Nah, jadi guru kan saya. Oh guru kupingnya. Iya, lanjut. Oke, kalau gitu Bapak tunjukkan aja 2 kali aja. Nah, ini bisa kalian lihat ini apa? Jajan explode. Ini apa? Ini inside. Dari instan. Nah, ini adalah instan yang berasal dari Thailand. Jadi ini adalah produknya Thailand, bukan Indonesia. Terus sekarang ada lagi. Ini produk elektronik dari mana ini? Nintendo dari Jepang. Dari Jepang. Ini adalah produk elektronik dari Jepang, bukan Singapura ya, Nayong. Tapi nah, sekarang yang terakhir. Oh iya. Pastinya udah pada tahu ya, teman-teman. Ini adalah merupakan batik yang berasal dari Indonesia. Nah, dari beberapa gambar yang Bapak tunjukkan tadi ini, selain itu tadi, ya mana produk yang berasal dari Indonesia? Apakah elektroniknya, atau instannya, atau batiknya? Batik. Oke. Nah, kalau gitu tadi kan kalian udah jawab, sudah pada tahu batik itu berasal dari Indonesia, sedangkan yang lainnya enggak. Nah, selain mie instan dari Thailand, terus elektronik dari Jepang, ada lagi nggak yang tahu soal produk luar negeri yang kalian tahu atau mungkin beredar di Indonesia? Ada yang tahu nggak? Panasonic. Panasonic, oke boleh. Hyundai. Oh Hyundai. Ya. Sandi elektronik. Oke. Nah, jadi karena kita hari ini akan belajar mengenai beberapa hal anak-anak. Nah, di mana yang pertama kita akan mengidentifikasi bentuk kerjasama Indonesia di bidang ekonomi. Itulah kenapa Bapak tadi memperlihatkan barang-barang elektronik yang merupakan bagian dari perputaran ekonomi Indonesia. Dan kemudian kita akan belajar tentang menjelaskan peran Indonesia dalam organisasi yang bernama MAIA. Bukan MBA ya, tapi MAE, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN. Udah pada tahu kan ASEAN? Pasti masalah belum tahu. Hilirisasi. Dengan cara efektif tentunya. Yang terakhir adalah membuat poster ajakan cinta produk Indonesia, bukan Cintailah produk Indonesia. kita hubungnya. Cinta satu malam. Nah, tadi panas. Tapi merupakan apa? Yaitu poster ajakan cinta produk Indonesia. Atau biasanya mungkin teman-teman pernah dengar slogannya yaitu cinta produk lokal. Indonesia.
Nah, kalian nanti setelah mempelajari ini akan mengetahui peran Indonesia di mata dunia atau dalam lingkupnya adalah ASEAN, dan juga pentingnya mencintai produk sendiri untuk kesejahteraan rakyat itu juga. Nah, sekarang Bapak akan membagikan dan membagikan KPD dan juga memberikan ke beberapa kelompok. Ini ada berapa anak nanti? Ini berapa? 9 kita 8 saya. Ya, ini Bapak bagi 4 kelompok ya, silakan. Jadi, Bapak akan jelaskan mengenai LKPD terlebih dahulu. Jadi di sini LKPD-nya ada dua. Yang pertama adalah LKPD yang berisi teks dan file, dan yang kedua ada LKPD yang nantinya kalian akan diminta untuk membuat poster sederhana. Nah, jadi yang pertama ini adalah LKPD pada halaman pertama ini ada teks mengenai peran Indonesia dalam masyarakat ekonomi ASEAN atau yang disingkat MAEA. Nah, di sini ada bacaannya. Gimana sih? Ini sesuai dengan tujuan kita pada pembelajaran hari ini, karena kita akan belajar mengenai teks Islam. Nah, di sini juga ada beberapa pertanyaan. Nantinya kalian akan menjawab, tapi tentunya itu akan dilakukan pada saat pertengahan pembelajaran, karena itu akan Bapak bimbing. Ya, yang kedua ada apa namanya LKPD untuk membuat poster, di mana kalian nanti diminta untuk membuat poster sederhana, dan di sini ada beberapa petunjuknya. Nanti juga sama akan dapat dilakukan pada pembelajaran saat kita lakukan. Nah, tadi kan sudah Bapak tunjukkan beberapa produk. Nah, sekarang Bapak pengen tanya, ada tahu nggak di sini dalam ASEAN, lingkup ASEAN, bentuk kerjasama ekonominya itu apa? Apakah impor sesuatu atau ekspor sesuatu? Impor beras. Ya, betul. Impor beras. Indonesia melakukan impor beras. Dan juga, tapi juga, ya betul, melakukan impor beras dari Vietnam. Tapi juga, sesekali Indonesia melakukan ekspor beras ke luar negeri. Dan yang lain, ada yang lain bentuknya? Selain ekspor beras atau impor beras? Yang masih dalam lingkup ASEAN? Tenaga kerja, Pak. Ya, betul. Malaysia. Boleh, tenaga kerja. Kamboja, Pak. Kamboja. Tapi itu dijebak ya, bukan di Nah, kalau Malaysia itu bisa, itu masih juga termasuk pada bidang ekonomi. Nah, di sini kegiatan ekonomi tersebut itu mengarah pada organisasi yang Bapak sudah sebutkan di atas, yaitu MAEA, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, gimana kegiatan ekonomi ini pada negara-negara ASEAN itu menggunakan dalam lingkup organisasi ini. Nah, Bapak bisa jelaskan lebih lanjut mengenai MAEA-nya. Jadi MAEA ini adalah bentuk integrasi ekonomi antara negara ASEAN yang bertujuan untuk menciptakan kawasan ekonomi yang terbuka, kompetitif ini dan terintegrasi dalam lingkup ASEAN. Nah, pasti anak-anak juga udah tahu kan negara-negara ASEAN itu di mana aja. Yang pertama ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Kamboja, Singapura, Brunei, dan yang lainnya juga. Dan ada negara baru yang baru bergabung pada ASEAN, yaitu ada Timor Leste. Nah, jadi untuk latar belakang pembentukan organisasi ini adalah di latar belakang oleh kebutuhan
dari negara-negara ASEAN untuk meningkatkan daya saing pada lingkup ASEAN aja demi menghadapi globalisasi ekonomi. Nah, jadi karena persaingan ekonomi di dunia ini semakin ketat, jadi ASEAN itu mau nggak mau harus memperkuat kerjasama mereka dalam bidang ekonomi antar negara. Nah, tujuan, nah itu beda bahasan. Nanti bahas selanjutnya. Nah, tujuan pembentukan ASEAN ini, organisasi ini, yaitu MMA, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN, itu adalah yang pertama, ada mewujudkan ASEAN sebagai pasar global dan basis produksi. Yang kedua adalah meningkatkan daya saing ekonomi kawasan ASEAN tentunya pasti. Yang ketiga adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata antar negara. Terus yang keempat adalah mengembangkan dan berbagai investasi. Jadi lebih mempermudah administrasi. Yang kelima adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat negara-negara ASEAN. Manfaat utamanya itu kurang lebih ada yang pertama pasar global dan organisasi produksi. Itu penting negara ASEAN itu menjadi satu kawasan ekonomi. Kalau bukan perbedaan barang, jasa, investasi dan lainnya itu menjadi mudah. Terus kawasan yang kedua itu kawasan ekonomi Indonesia yang tinggi. Jadi di sini negara ASEAN berupaya meningkatkan untuk kualitas sumber daya manusia dan juga pengembangan dalam kawasan ekonominya itu lebih baik lagi agar mencetakkan iklim ekonomi yang sehat dan tidak ada pembangunan ekonomi yang merata, di mana MMA ini mendorong pemerataan pembangunan kualitas sumber daya usaha kecil dan dengan asal UMKM di Indonesia, dan juga mengurangi kesenjangan pembangunan atau integrasi dengan perekonomian global. Jadi ASEAN ini meningkatkan hubungan ekonomi melalui organisasi ini juga, agar mereka mampu bersaing dalam usaha. Dan juga MMA ini membawa dampak ke negara-negaranya. Ada dampak negatif dan juga dampak positif. Karena ada hasilnya, itu tentunya kesempatan beragam antara negara ASEAN itu makin luas karena cakupan ASEAN. Dan kedua ada peluang investasinya yang meningkat. Dan juga kesempatan kerja untuk tenaga kerja itu semakin terbuka. Kemudian kualitas peningkatan kualitasnya itu terdorong makin meningkat, dan juga begitu juga dengan sumber daya manusianya. Di tempat Semen itu memiliki banyak pilihan untuk produk yang sebenarnya lebih positif. Namun walaupun di sini ada dampak positifnya, tetapi sayang juga MMA ini membawa dampak negatif. Sama tentunya persaingan tenaga kerja menjadi semakin ketat. Jadi negara yang semakin bisa menjadi ke arah yang semakin tidak sehat. Yang kedua, itu produk dalam negeri juga bisa dapat kalah saing dengan produk luar. Kalau di Indonesia biasanya tesnya salah satunya itu yang di Indonesia kalah dengan produk dari Cina. Terus yang kedua, kadang UMKM atau orang itu kurang siap untuk memulai dan juga bahkan pada saat sudah mulai kesulitan untuk bersaing. Saya sedang lingkungan ekonomi yang dapat semakin meningkat jika ada suatu negara tidak mampu menyelesaikan daya saingnya. Nah, bagaimana dengan peran Indonesia dalam menghadapi MMA? Nah, jadi walaupun Indonesia ini merupakan salah satu anggota ASEAN, tapi Indonesia juga mempersiapkan dirinya untuk mampu bersaing di MMA. Salah satunya upayanya itu ada meningkatkan kualitas pendidikan tentunya, jadi keterampilan kerja. Mungkin anak-anak yang biasanya itu mendengar ada banyak pelatihan kerja dan sebagainya seperti itu. Terus kemudian membangun inovasi dan pengusaha teknologi tentunya, dimana itu akan membawa banyak manfaat dan juga akan meningkatkan kualitas juga. Terus tentunya meningkatkan kualitas produk dalam negeri, mau apapun itu biasanya produk dalam negeri yang kita ketahui aja ada dari bidang fashion, misalnya
satu Spain, terus lagi kerajinan-kerajinan yang itu lingkupnya juga walaupun ada ekonomi tapi juga ada budaya, jadi itu tetap memiliki nilai jual. Teknologi gimana Pak? Jangan teknologi Indonesia itu ada semua sampah semua. Di rumahnya berarti imitasi ya. Ya itu saya. Indonesia yang pakai. Indonesia berarti. Terus yang keempat ada memperkuat daya saing usaha kecil atau UMKM. Dan yang kelima adalah meningkatkan kemampuan berbahasa asing dan global pada pihak-pihak yang terikat atau terlibat dalam perputaran ekonomi. Nah, oke, tadi sudah Bapak jelaskan sekilas mengenai beberapa informasi tentang mengenai MPA ini. Nah, sekarang kalian anak-anak bisa mulai untuk membaca teks singkat atau teks informasi ini, kemudian menjawab pertanyaan yang sudah di bawahnya. Yaitu ada pertanyaan dari MPA, ada pendidikan Indonesia, yang dimana itu bisa kalian dapat informasinya ada teks informasi ini. Nah, ini juga untuk meningkatkan kemampuan membaca kalian terhadap teks informasi. Itu juga merupakan salah satu tujuan pembelajaran pada pertemuan kita. Oke, bisa dimulai ya. Bapak kasih waktu 5 menit. Nanti ada beberapa anak yang Bapak minta untuk maju. Silakan. Apakah ada kesusahan? Sampai dikerjakan ya anak-anak. Apakah ada susah? Lalu Bapak akan tunjuk satu anak untuk maju. Ben silakan maju. Masih di situ saya ini. Untuk poster itu nanti aja ya. Setelah ini kita bahas atau kupas untuk halaman pertama terlebih dahulu. Oke ya. Jadi untuk pembuatan poster itu kita kerjakan setelah ini. Oke, silakan Ben dibaca terlebih dahulu. Peran Indonesia dalam masyarakat ASEAN. MPA adalah bentuk kerjasama ekonomi atau negara ASEAN agar barang jasa investasi dan masyarakat terampil bisa bebas bergerak di kawasan Asia Tenggara. Indonesia berperan aktif dalam MPA dengan meningkatkan kualitas produk dalam negeri membuka lapangan kerja dan beserta dalam pasar bebas ASEAN. Produk unggulan Indonesia seperti batik, kopi, dan makanan ringan banyak di Indonesia. Oke, terus Ben. Satu, apa kepanjangan dari MPA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Oke, begitu. Terus, jadi yang sebenarnya kepanjangannya adalah masyarakat ekonomi ASEAN. Saya yang sudah jadi dan juga terdapat pada teks informasinya. Terus yang kedua, Ben sama. Kemudian satu peran Indonesia dalam MPA itu meningkatkan kualitas produk dalam negeri untuk membuka lapangan kerja dan ikut serta dalam pasar bebas ASEAN. Oke, pinter Ben, betul. Tepuk tangan buat Ben. Nah,
Silakan. Kembali Ben. Oke. Jadi sepertinya udah bisa untuk Buat roda. metode pada kawannya. Nah, sekarang tadi pada eksplanasi ini juga menyinggung mengenai produk-produk dalam negeri seperti batik, kopi, makanan ringan yang dimiliki negara ASEAN. Nah, di sini karena baiknya tidak bisa, Bapak akan menambahkan sedikit mengenai pentingnya mencintai produk Indonesia sebagai salah satu sikap bijak untuk menghadapi globalisasi. Nah, yang pertama, globalisasi itu menyebabkan produk dari berbagai negara semakin mudah masuk ke Indonesia, sehingga persaingan antara produk dalam negeri dan luar negeri itu semakin meningkat. Nah, oleh karena itu, mencintai produk Indonesia atau produk lokal itu merupakan sikap menghargai, menggunakan, dan mendukung produk dalam negeri yang memiliki kualitas dan manfaat yang baik tentunya. Jadi walaupun banyak produk-produk dari luar negeri yang tepat masuk, tapi kita harus tetap mencintai produk lokal atau produk dalam negeri dengan kualitas yang baik, yang agar kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Itu juga sebagai salah satu sikap untuk menghargai dan mendukung produk-produk lokal yang memiliki salah satu pendidikan dari mencintai produk lokal sendiri. Yang ketiga, itu ada menggunakan produk Indonesia untuk dapat membantu perkembangan masyarakat, serta membangun. Jadi, semakin kita menggunakan banyak produk lokal, semakin kita juga membantu perkembangan usaha lokal itu sendiri, dimana perputaran ekonomi akan kembali pada usaha kecil, dan juga itu akan meningkatkan banyak aspek pada pelaku usahanya, seperti peningkatan pendapatan dan juga bisa membuka pekerjaan baru. Jadi dan juga mencintai produk Indonesia itu dapat memperkuat perekonomian nasional sendiri dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Dan juga menggunakan produk lokal itu merupakan pewujudan dari rasa bangga terhadap kreativitas budaya dan kemampuan Indonesia untuk mengadakan produk berkualitas. Nah, sikap mencintai produk Indonesia ini tidak berarti menolak produk asing, tetapi bersikap bijak dan selektif dalam memilih produk berdasarkan kualitas, manfaat, serta kebutuhan. Sebenarnya untuk sikap ini tidak hanya terpaku pada luar atau internasional, tapi juga harus kita terapkan pada produk dalam negeri itu sendiri. Jadi ada level untuk produk sebuah produk dalam negeri, tapi tetap harus kita terapkan memilih kualitas. Salah satu contohnya apa? Salah satu contohnya adalah yang Bapak Sejawat tadi, karena Bapak Sejawat itu mengenai barang-barang elektronik, yaitu ODM. Itu kalian harus pintar-pintar pilih, karena produk elektronik itu adalah merupakan produk yang melakukan daur ulang. Jadi tentunya itu bisa mempengaruhi kualitas. Dengan mencintai produk dan mendukung produk dalam negeri ini, masyarakat tentunya untuk berperan dalam menjaga identitas bangsa dan menghadapi tantangan globalisasi secara positif. Nah, itu tadi merupakan penjelasan untuk mengenai cinta terhadap produk Indonesia sebagai sikap bijak kita menghadapi globalisasi. Nah, sekarang karena kalian sudah tahu, Bapak mau kalian untuk memvisualisasikan, yaitu dengan cara membuat sebuah poster sederhana. Tentunya tetap berkelompok ya. Jadi, mana itu sudah ada petunjuknya. Buatlah poster
poster kecil di bawah ini pada tanggal 11 itu di dengan judul sebagai ajakan Sony Indonesia. Gambar dan contoh itu bisa batik, kopi, makanan yang kerajinan atau produk lain. Tentunya dilengkapi dengan kalimat ajakan singkat, tentunya minimal satu kalimat. Tes breaking. Terima kasih waktu-waktunya. PR lah. Ini kalau dikerjain Mbak. Mana? Sudah selesai Kak. Udah Kak. Udah selesai Kak. Udah selesai. Oke, sudah selesai? Oke, kita tunjukkan warna itu untuk maju menjelaskan poster itu. Anggur. Silakan, Mas Angga, untuk maju. Untuk menjelaskan poster mengenai cinta produk lokal atau produk Indonesia. Bisa dijelaskan gambarnya, itu maksudnya apa? Silakan. Oke, ini dari kelompok 1 kita membuat celana dalam merek lokal ya. Oke, sekarang merek lokal gimana? Enggak, coba jelaskan. Jadi ini gimana? Saya masakannya gimana? Oh, Singapura. Di Yuk, gimana? Silakan. Ih, itu gambar apa jelek? cinta produk lokal. Oke, ini produknya produk apa sekarang? Celana dalam. Oke, celana dalam. Yuk. Nah, terus kalimat ajakannya apa? Oh, ayo beli produk Indo. Oke, berarti itu sudah memenuhi syarat poster sederhana, di mana ada gambarnya, ada lokal, dan kelompoknya ada, jadi itu produk lokal, dan juga sudah ada kalimat saja. Oke, tepuk tangan dari Mama Angga. Oke, anak-anak, kita sudah sampai pada penghujung pembelajaran. Nah, tadi kan sudah mengerjakan LKPD yang berisi saksi dan soal. Kalian juga sudah belajar mengenai cara membaca teks eksplanasi. Kemudian kalian sudah belajar mengenai ekonomi, ya. Terus kalian sudah belajar juga mengenai mencintai produk lokal. Nah, coba Bapak pengen tanya, dari yang ketiga pembelajaran yang kita sudah lakukan, apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Yaitu globalisasi, ya, cinta produk Indonesia, dan juga peran Indonesia di ASEAN dan organisasi MEA. Nah, oke, itu adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Tadi dari beberapa rangkaian kegiatan yang sudah kita lakukan, menurut saya kita tidak bisa menggunakan proyektor ya, jadi kita harus menggunakan alternatif lain. Oke, kegiatan mana yang paling kalian sukai? Apakah menjawab? Itu apa? Membuat? Oke, jadi mungkin nanti kalian bisa Bapak kasih tugas untuk memvisualisasikan sesuai dengan pembelajarannya. Oke, karena kita sudah di penghujung acara pembelajaran. Nah, sebelum pulang Bapak mau memberikan sebuah tugas di mana kalian nanti saat pulang di lingkungan sekitar rumah kalian, coba kalian cari
minimal 2 poster, yaitu poster yang dalam bidang ekonomi, entah poster jual beli atau poster menawarkan jasa. Yang penting adalah poster yang berkaitan dengan aspek ekonomi, bukan poster festival atau poster pasar malam, itu bukan ya. Nah, dan juga tentunya membaca materi tentang dampak globalisasi untuk pertemuan selanjutnya. Oke, bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke, karena Bapak rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita tutup pembelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan percaya masing-masing. Berdoa, Bapak silakan. Berdoa tidak pernah dilupakan. Sekian dari Bapak. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.